Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Rofens dalam pelajaran kimia. Materi yang kita bahas kali ini adalah larutan penyangga atau buffer. Submateri yang kita bahas adalah menghitung larutan penyangga atau buffer, menghitung pH larutan penyangga atau buffer, yaitu pH. Ya, jika yang A jika awal pencampuran, yang B setelah penambahan sedikit asam, ya, yang C setelah penambahan sedikit basa, yang D adalah setelah penambahan air. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menghitung pH dari suatu larutan penyangga, yaitu dari pencampuran asam dan basa, yaitu asam dan basa yang lemah dengan garamnya, dan asam dan basa lemah dengan asam campuran dengan asam basa kuatnya. Yaitu sekarang ditambah lagi, setelah campuran tersebut ditambah lagi dengan suatu asam atau suatu basa. Untuk H+, ya, rumusnya Ka sama dengan Na tambah lebih kurang Nb atau Nb. X ke Ng tambah kurang Na per Nb. Maksudnya tambah kurang ini adalah jika dia penyangga asam, ditambahkan asam, tentu yang atasnya yang bertambah, ya, asamnya yang bertambah, ya, tentu basanya yang berkurang, ya, jika ditambah mol asam, ya. Oke. Kalau untuk basa, misalnya basa, jika ditambahkan asam, ya, berarti yang asamnya, yang basanya yang dikurang, yang yang garamnya yang ditambah, ya. Itu ingat, kalau dia dia hidrolis, dia penyangga asam, maka jika ditambahkan asam, di atas bertambah, di bawah berkurang. Dan sebaliknya, jika dia penyangga asam, ditambah basa, berarti di atas berkurang, di bawah bertambah. Itu sebaliknya untuk basa. Nah, jika untuk diketahui asam atau basa lemah dicampur dengan asam atau basa kuat, maka larutan penyangga tanpa membuat MBS, ya, maka rumusnya adalah H+ sama dengan Ka kali besar kurang kecil dibagi kecil, itu rumus dasarnya, ditambah kurang juga dengan asam atau basa, ya. Asam atau basa. Nah, cara misalnya ini adalah yang terbentuk adalah penyangga asam, ditambahkan asam, tentu yang di atasnya bertambah, yang di bawahnya berkurang, ya. Asamnya yang bertambah, yang di atas bertambah, di bawah berkurang. Jika penyangga asam ditambahkan basa, JKK-nya adalah dia berkurang, di atas berkurang, di bawah bertambah. Ya, ingat, kalau dia penyangga asam ditambah asam, asamnya bertambah, garamnya berkurang, atau basanya yang berkurang. Gitu sebaliknya. Ingat, keterangan di sini yang perlu diingat adalah bahwa B itu adalah asam atau basa yang lemahnya. Yang B itu selalu yang lemah. Yang K itu selalu untuk asam dan basa yang kuat. Yang sedangkan Na per Nb ini adalah mol asam atau mol basa yang ditambahkan kemudian. Oke, mari kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Sebanyak 1 liter larutan NH3 0,1 M, Kb 1,8 kali 10 pangkat mi5 dicampur dengan 1 liter NH4Cl 0,1 M. Tentukanlah pH larutan pada A pada awal campuran. Nah, kita lihat di situ diketahui adalah NH3. NH3 itu merupakan basa. Ada sebanyak 1 liter, sebanyak 0,1 M. Dapatlah 1 kali 0,1 dapatlah 0,1. Karena liter dikali M, maka dapatnya adalah mol. Jika mililiter, maka dapatnya adalah milimol. Kemudian ada NH4Cl, ya. NH4Cl 1 liter juga 0,1 M. Dapatlah juga 0,2 M. Dapatlah 0,2 mol, ya. Kita tahu bahwa NH3 itu adalah basa, sedangkan NH4Cl adalah garam. Basa dan garam, tentu dia akan menghasilkan senyawa penyangga. Penyangga apakah dia? Adalah penyangga basa. Nah, kita lihat yang ditanya yang untuk yang A, ya. Untuk yang A berarti A untuk pH awalnya, karena OH- kita masukkan ke dalam rumus. OH- sama dengan Kb dikali Nb per
X kali Ng. Oke, kita masukkan KB-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali mol basanya adalah 0,1. X-nya adalah karena NH4Cl di sini cuma 1, berarti X-nya adalah 1 dikali Ng-nya berapa? Mol basanya 0,0, mol garamnya 0,2. Jadi kita dapat 1,8 kali 10 pangkat min 5 kali 1/2. Ya, kita coret. Ini kita coret, kita sederhanakan. Ya, kita sederhanakan. Coret, ini coret, coret. Ini dapat 1/2. Ini 1/2 kita coret juga dengan ini. Dapatlah ini 0,9. Jadi, sehingga hasilnya menjadi sebesar 9 kali 10 pangkat min 6. Sehingga pOH-nya sebesar 6 dikurang log 9. Ya, maka pH dari larutan tersebut adalah dikurang 16. 14 kurang 16, 8. Berarti 8 ditambah log 9. Jadi jawaban pH awal dari larutan tersebut adalah, campuran tersebut adalah 8 ditambah log 9. Lanjut kita ke pertanyaan yang B, yaitu pH larutan setelah penambahan 10 ml HCl 0,01 M. Jadi kita kalikan nih 10 dikali H-nya, kebetulan H dari HCl adalah 1, dikali 0,1, dapatlah 1 milimol. Ya, karena ini mol, maka harus sama. Ini harus jadikan ke mol. Kecuali kalau ini milimol, ini sudah milimol, sudah pas. Tapi kalau ini mol, ini milimol, ini harus dirubah menjadi mol. Dibagi 1000, berarti dapat 0,001 mol. Ya, baru kita masukkan ke dalam rumus. Oke, rumusnya kita tulis terlebih dahulu. Berarti OH- sama dengan KB dikali NB per X dikali Ng, rumus awal tadi. Nah, pakai tambahan. Karena dia yang ditambah tadi adalah HCl, asam, maka asam itu bereaksi dengan basa. Karena dia di sini basa, yang di atas berarti kurang, yang di bawah berarti tambah. Tambah adalah mol asam tersebut. Jadi mol asam yang ditambahkan. Tinggal masukkan angkanya, berarti 1,8 kali 10 pangkat min 5 kali 0,1 dibagi 1 kali 0,2 dikurang. Ini dikurang 0,001 ditambah 0,001. Sehingga kita dapatkan hasilnya 1,8 kali 10 pangkat min 5 sama dengan ini 0,1 dikurang 0,001 dapatlah 0,099 dibagi 01 kali 0,2 0,2 tambah 0,1 berarti 2,001. Kita cari, kita hitung ya. Ini ya 0,201 sehingga didapatkan nilainya hasil besar 1,8 10 pangkat min 5 kali 0,49 sehingga kita kalikan. Dapatkan 0,882 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 8,82 kali 10 pangkat min 6. Kita langsung ke pH ya. Ke pH berarti 14 kurang 6 dapatlah 8. 8 ditambah log 8,82. Jadi jawabannya setelah penambahan HCl adalah sebesar 8,8 tambah log 8,82. Lanjut kita untuk pertanyaan yang C. Setelah penambahan 10 ml NaOH kali juga 10 kali OH-nya 1 dikali 0,1. Jadi dapatlah 1 milimol. Makanya juga 0,001 mol. Karena ini adalah satuannya mol. Baru kita masukkan ke dalam rumus. Ayo kita lanjut C. Kita tulis rumusnya terlebih dahulu. OH- sama dengan KB kali NB per X kali Ng.
G. Nah, karena yang ditambahkan tadi NaOH adalah basa, sedangkan ini penyangga basa, berarti yang di atas yang bertambah. Berarti N basa, yang di bawah yang dikurang. N basa. Ingat, kalau dia sama ditambahkan, kalau dia berlawanan jenis berarti dikurangi. Masukkan angkanya, berarti dapat nilai 1,8 kali 10 pangkat 5 kali. Ini 0,1 ditambah 0,001 dibagi 1 kali 0,2 dikurang 0,001. 1,8 kali 10 pangkat 5 dikali 0,101 dibagi 0,199. Kita hitung. 1,8 kali 10 pangkat 5 kali dapatlah 0,51. Kita kalikan lagi. Kalikan ini dengan yang ini ya, dapatlah 0,918 kali 10 pangkat 5. Sehingga kita tulis 9,18 kali 10 pangkat 6. Sehingga langsung ke PH. PH sama dengan 14 kurang 6 berarti adalah 8. Berubah jadi tambah 8 tambah log 9,18. Sehingga hasilnya setelah ditambahkan basa adalah sebesar 8 tambah log 9,18. Terakhir, yang D yaitu tentang penambahan air sebanyak 3 liter. Berarti air ditambahkan liter. Jadi V totalnya berapa? V total dari larutan tersebut adalah 1 ditambah 1. Nah, ini kan ditambahkan air ya, ditambahkan air 3 liter. Tapi kalau ada kata sampai berarti langsung 3 liter. Tapi di sini tidak ada kata sampai, berarti 1 tambah 1 tambah 3 sama dengan 5 liter. Tapi kalau ada kata sampai 3 liter, berarti volume totalnya tetap 3 liter. Mari kita masukkan ke dalam. Nah, kita cari dulu terlebih dahulu konsentrasinya. Agak berbeda dengan pernyataan yang untuk pertanyaan yang B dan C. Nah, yang untuk yang D kita cari terlebih dulu adalah konsentrasi si NH3 ya. Jadi caranya adalah yang tadi 1 liter dikali 0,1 dibagi volume totalnya adalah 5 liter sehingga dapatlah 1 dibagi dapatlah 0,02 M ya. Lalu kita cari konsentrasi NH4Cl-nya. Berarti adalah 1 kali 0,2 karena dia 0,2 dibagi volume totalnya ya. 1 liter dikali konsentrasinya dibagi volume totalnya sehingga dapatlah 0,04 M. Nah, angka inilah yang dimasukkan ke dalam rumus. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus awal ya. Kalau untuk air tetap dipakai rumus awalnya. OH- sama dengan KB kali NB per X dikali NG. Kita masukkan angkanya 1,8 kali 10 pangkat 5 sama dengan 0,02 dibagi 0,04. X-nya adalah 1 ya. X-nya adalah 1 ya. Kita coret ya. Ini apa? Berarti 2 per 4. 2 dibagi 4, 1 per 2. 2 dibaginya dapat 0,9 ya. Dapat 0,9 sehingga kita sini sehingga OH- sama dengan 9 kali 10 pangkat 6 ya. Jadi langsung kita pH ya, tanpa mencari pH. 14 kurang 6 adalah 8. 8 tambah log 9. Jadi jawaban setelah penambahan air adalah 8 tambah log 9. Sama halnya dengan penambahan dari jika ditambahkan dengan si campuran awal. Jadi air tidak akan mempengaruhi pengaruh apapun. Contoh soal kedua. Sebanyak 1 liter CH3 COH 0,2 M Ka 10 pangkat 5 dicampur dengan 1 liter larutan NaOH 0,1 M. Tentukan pH larutan A saat awal campuran. Yang A adalah pada saat awal campuran. Kita lihat bahwa CH3 COOH itu adalah asam lemah. Sebanyak 1 liter dikali 0,2 M karena jumlah merupakan asam lemah hanya cuma 1, maka dikali 1. Maka kita jumlahkan, jadi dapatlah sebesar
0,2 mol. Sedangkan untuk si NaOH adalah 1 liter 0,1 m. Ya, dia merupakan basa kuat, di mana OH-nya ada 1 dikali 1. Kita kalikan. 1 kali 0,1 kali 0,1 dapatlah 0,1 mol. Nah, ingat, jika campuran asam dengan basa, yang lemah ya selalu yang besar, yang kuat selalu yang kecil. Lalu kita masukkan ke dalam rumus ya. Lalu kita masukkan ke dalam rumus untuk pertanyaan yang A. Karena asam lemah berarti kita cari adalah H+. Karena juga diketahui adalah Ka. Ka sama dengan B kurang K dibagi K. Masukkan angkanya. Ka adalah 10 pangkat min 5. B 0,2 dikurang 0,1 dibagi 0,1. Dapatlah 10 pangkat min 5 dikali 0,2 kurang 0,1, 0,1. 0,1 bagi 0,1 kali 1. Sehingga pH dapat dituliskan sebagai 5. Jadi jawaban untuk pH awal dari campuran CH3COH dengan NaOH adalah 5. Masuk kita ke pertanyaan yang B. Setelah penambahan 10 ml HCl 0,1 m. Sekali lagi 10 kali berapa H dari HCl dikali 0,1 dapatlah 1 milimol. Karena kita pakai mililiter. Karena ini adalah mol, maka harus jadikan juga jadi mol. Dibagi 1000 dapatlah 0,001 mol. Mari kita masukkan ke dalam rumus. Kita tulis terlebih dahulu rumusnya. Berarti H+ sama dengan Ka kali B kurang K dibagi K. Rumus awalnya. Karena tadi ditambahkan HCl, yang B ditambahkan HCl, maka ini asam, HCl juga asam, maka yang di atasnya yang bertambah. Tambah mol asam. Yang di bawah, jika di atas ditambah, otomatis yang di bawah berkurang. Mol asam. Ya. Oke, kita masukkan angkanya. Tadi Ka-nya 10 pangkat min 5. B-nya adalah 0,2 dikurang K-nya 0,1. Dikurangi terlebih dahulu dibagi 0,1. Baru kita kurangi. Kurangi adalah ditambah 0,001 dikurang 0,001. Kita cari. Ini 10 pangkat min 5. 0,2 kurang 0,1 dapat 0,1 tambah 0,001. Jadi adalah apanya 0,101 dibagi 0,1 dikurang 0,001 dapatlah sekitar 0,099. Lalu kita cari, hitung ya. 1,02 sehingga langsung kita cari pH. pH-nya adalah sebesar langsung ya 5 dikurang log 1,02 ya. 5 dikurang log 1,02 itu untuk penambahan si asam HCl. Lanjut kita untuk pertanyaan yang C, yaitu setelah penambahan 10 ml NaOH 0,1 m. Berarti kalikan 10 dikali OH-nya cuma 1, 0,1 dapatlah 1 milimol. Jadikan ke mol karena ini adalah mol. Berarti bagi 1000 0,001 mol. Yang dibagi 1000 yang mol harus sama dengan mol. Milimol juga harus sama dengan milimol. Ya, tergantung daripada soalnya nanti. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Terlebih dahulu kita bikin rumusnya. Untuk jawaban C sama dengan rumusnya H+ sama dengan Ka kali B kurang K dalam kurung dibagi K. Ingat, karena yang ditambahkan adalah basa, karena dia penyangga asam, maka yang di atasnya yang berkurang. Berarti mol basa. Karena dia penyangga asam ditambahkan basa, di atas berkurang, yang di bawah yang bertambah. Mol basa. Tinggal masukkan ke dalam rumus. Ka 10 pangkat min 5 kali B-nya 0,2
2 dikurang 0,1 dibagi 0,1. Nah, ditambah dikurang 0,001 ditambah 0,001. Kita hitung, berarti 10 pangkat 5 kali 0,2 kurang 0,1 dapatlah 0,1. 0,1 kurang 0,1 dapat 0,1 kurang 0,001 dapatlah 0,099 dibagi 0,1 ditambah bagi 0,101. Kita hitung. Setelah kita hitung didapatkan 10 pangkat 5 kali 0,98 sehingga pH dari larutan setelah ditambahkan basa tersebut adalah 5 dikurang log 0,98. Jadi jawaban untuk yang C adalah 5 dikurang log 0,98. Oke, lanjut kita ke pertanyaan yang D ya. Penambahan air sampai 5 liter. Jadi volume total dari air tersebut adalah 5 liter karena ada di sini adalah kata-kata sampai. Tidak perlu ditambahkan dengan 1 liter ya. Ini 1 liter karena ada kata-kata sampai 5 liter. Tinggal kita cari konsentrasi berapa CH3OH dan berapa CH3NaOH setelah ditambahkan dengan 5 liter air. Oke, kita cari dahulu konsentrasi CH3COOH sama dengan 1 liter dikali 0,2 dibagi 5. Volume totalnya dapatlah sebesar 0,04 M. Kemudian kalau konsentrasi NaOH sama dengan 1 liter dikali 0,1 M dibagi volume total 0,5 M dapatlah 0,02 molar ya. Langsung kita masukkan ke dalam rumus H plus sama dengan Ka kali B kurang K dibagi K. Yang perlu diingat bahwa di sini adalah yang lemah yang di atas, berarti yang lemah yang besar, yang kuat yang kecil ya. Itu konsep untuk jika diketahui asam dan basanya ya. Berarti tinggal masukkan 10 pangkat 5 kali 0,04 dikurang 0,02 dibagi 0,02 sehingga dapatkan 0,4 dikurang 0,02 dapatlah 0,02 dibagi 0,02 berarti mereka habis. Tinggallah jawabannya adalah 10 pangkat min 5 sehingga pH dari larutan setelah ditambahkan 5 sampai 5 liter air adalah pH-nya adalah 5. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my YouTube channel Rovens Chemfan dengan membunyikan tanda lonceng. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.